Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang pengertian serta implikasi perkembangan fisik dan emosi dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu kami, Bapak Dr. Imron Rosyid, MTH, MED, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang pengertian serta implementasi perkembangan emosi dan fisik dalam proses pembelajaran dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Dr. Imron Rosyid, MTH, MED dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini kami akan membahas bagaimana perkembangan fisik dan emosi sangat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Kedua aspek ini menjadi dasar penting dalam memahami karakter serta kemampuan belajar anak di setiap tahap usia. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan. Pada kesempatan ini kami akan membahas bagaimana perkembangan fisik dan emosi sangat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Kedua aspek ini menjadi dasar penting dalam memahami karakter serta kemampuan belajar anak di setiap tahap usia. Kenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari saya, Intan Dwi Purwanti dengan nomor NIM 250101110038 dan rekan saya, Vivian Julianingsih dengan NIM 250101110055. Kesempatan ini kami akan membahas bagaimana perkembangan fisik dan emosi sangat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Kedua aspek ini menjadi dasar penting dalam memahami karakter serta kemampuan belajar anak di setiap tahapnya. Jadi kita akan ke bagian latar belakang dari makalah ini. Manusia berkembang sejak lahir hingga dewasa dalam 3 aspek besar, yakni fisik, emosi, juga kognitif. Setiap tahap membawa perubahan baru, misalnya dari bayi yang hanya bisa menangis menjadi anak yang bisa berbicara, berlari, serta berpikir logis hingga akhirnya dewasa dengan mandiri. Dalam pendidikan, hal ini sangat penting karena kesiapan fisik dan kestabilan akan menentukan keberhasilan dalam belajar. Contohnya saja, anak dengan gangguan motorik halus mungkin akan kesulitan menulis dengan rapi. Selanjutnya, siswa yang memiliki emosi yang tidak stabil akan mudah menangis atau marah-marah di kelas sehingga akan sulit fokus dalam belajar. Karena itu, guru tidak boleh hanya berfokus pada nilai akademik, ia harus peka terhadap tanda-tanda perubahan fisik emosi siswanya. Menurut Thomson 1991, pengendalian emosi adalah inti dari perkembangan psikologi yang sehat dan sangat mempengaruhi motivasi belajar anak. Sebelum membahas materi ini, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan fisik? Yang kedua, bagaimana tahapan perkembangan fisik? Yang ketiga, bagaimana implementasinya dalam pembelajaran? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan perkembangan emosi? Yang kelima, bagaimana tahapan perkembangan emosi?
Yang keenam, bagaimana implementasinya dalam pembelajaran? Selanjutnya ada tujuan kami dalam penulisan ini. Yang pertama adalah mengetahui konsep dan tahapan perkembangan fisik serta emosi. Yang kedua, menjelaskan implementasi keduanya dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan pemahaman bagi pendidik agar proses belajar bersifat holistik. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Manfaat penulisan yang pertama ada teoritis, yaitu memperluas wawasan tentang hubungan perkembangan fisik dan emosi terhadap hasil belajar. Yang kedua ada praktis, meliputi guru menyusun strategi sesuai kemampuan siswa. Yang kedua ada siswa menjaga keseimbangan fisik dan emosional. Yang ketiga ada orang tua membina anak dengan empati. Yang keempat ada akademisi, yaitu landasan penelitian psikologi pendidikan. Slide ini membahas pengertian perkembangan fisik. Apa sih perkembangan fisik itu? Perkembangan fisik ini mencakup seluruh perubahan biologis yang terjadi dalam tubuh manusia dari bayi hingga lanjut usia. Ini termasuk pertumbuhan seperti tinggi badan, berat, kekuatan otot, koordinasi tubuh, hingga kematangan sistem saraf dan hormonal. Menurut Kusuma dan Istiqomah 2019, perkembangan fisik anak sangat dipengaruhi oleh gizi, lingkungan, dan juga aktivitas fisik dari sang anak. Anak yang kekurangan nutrisi misalnya akan lebih lambat dalam perkembangan motoriknya dan sering kehilangan fokus saat belajar. Dalam konteks pembelajaran ini, ketertarikan keterampilan fisik dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, motorik kasar seperti berjalan, melompat, berlari, dan kegiatan berolahraga. Yang kedua yakni motorik halus seperti menulis, menggambar, hingga menggunting kertas. Guru perlu memahami kemampuan menulis dengan rapi atau menggunting bentuk belum tentu mudah bagi anak TK atau SD kelas 1 karena otot tangan mereka yang buat melakukan kegiatan tersebut tadi masih berkembang. Jadi ketika siswa menulis dengan lambat bukan berarti mereka malas, tetapi memang tahap perkembangan motorik halusnya belum matang atau belum berkembang secara baik. Motorik kasar seperti berjalan, melompat, berlari, dan kegiatan berolahraga. Yang kedua yakni motorik halus seperti menulis, menggambar, hingga menggunting kertas. Guru perlu memahami kemampuan menulis dengan rapi atau menggunting bentuk belum tentu mudah bagi anak TK atau SD kelas 1 karena otot tangan mereka yang buat melakukan kegiatan tersebut tadi masih berkembang. Jadi ketika siswa menulis dengan lambat bukan berarti mereka malas, tetapi memang tahap perkembangan motorik halusnya belum matang atau belum berkembang secara baik. Untuk selanjutnya yakni tahapan perkembangan fisik. Secara umum tahap
Untuk selanjutnya yakni tahapan perkembangan fisik. Secara umum, tahapan perkembangan fisik ini dibagi menjadi 6 fase utama. Yang pertama, tahap prenatal, yakni tahap janin dalam kandungan sang ibu. Pembentukan organ tubuh dimulai sejak dini dan kesehatan ibu sangat menentukan nanti kualitas dari bayi ini. Tahap kedua, tahap bayi dari umur 0 hingga 2 tahun. Pertumbuhan tubuh sangat cepat. Tahap ini mulai bisa merangkak, duduk, berdiri, hingga berjalan. Tahap yang ketiga yakni kanak-kanak awal dari umur 2 sampai 6 tahun. Anak senang bergerak, berlari, dan mulai bisa mengontrol gerakan tubuhnya. Tahap yang keempat ada kanak-kanak pertengahan dari umur 6 sampai 12 tahun. Kemampuan ini meliputi kemampuan koordinasi, keseimbangan, dan juga kekuatan otot meningkat pesat. Tahap yang kelima yakni tahap remaja dari umur 12 tahun hingga 18 tahun. Tahap ini mulai terjadi pubertas, perubahan hormon, serta perkembangan ciri-ciri fisik sekunder seperti suara berat terhadap laki-laki atau menstruasi yang terjadi pada perempuan. Tahap yang keenam yakni tahap dewasa dan lanjut usia. Dari mulai kekuatan tubuh mencapai puncaknya, lalu secara bertahap akan mengalami penurunan. Contohnya saja pada usia remaja seperti kita ini sering muncul rasa tidak percaya diri terhadap dirinya. Siswa bisa mengalami rasa malu, minder, atau mudah tersinggung saat dikomentari. Nah, maka guru itu harus peka, tidak boleh mengejek atau mempermalukan murid. Karena fase ini itu bisa saja sangat sensitif pada anak. Kesimpulan dari tahapan perkembangan fisik ini menunjukkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan biologis dan psikologis siswa. Pemahaman terhadap perkembangan tubuh akan membantu guru membimbing anak melewati setiap fase-fase dengan kesehataan, tidak boleh mengejek atau mempermalukan murid. Karena fase ini itu bisa saja sangat sensitif pada anak. Kesimpulan dari tahapan perkembangan fisik ini menunjukkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan biologis dan psikologis siswa. Pemahaman terhadap perkembangan tubuh akan membantu guru membimbing anak melewati setiap fase-fase dengan kesiapan mental dan sosial yang baik. Ya, pada implikasi perkembangan fisik dalam pembelajaran. Nah, pemahaman terhadap perkembangan fisik ini memiliki implikasi besar terhadap dunia pendidikan. Guru tidak hanya bertugas mengajar aspek kognitif, tetapi juga memperhatikan kesiapan tubuh anak untuk belajar. Dari anak usia dini misalnya saja belajar lebih efektif melalui permainan yang melibatkan gerakan seperti menari, menggambar, ataupun kita kasih untuk menyusun balok. Aktivitas ini akan memperkuat otot sekaligus melatih koordinasi tubuh dan juga konsentrasi pada anak. Beberapa implikasi penting dari perkembangan fisik terhadap pembelajaran yakni pertama,
Ini kesiapan belajar. Anak dengan kondisi fisik sehat memiliki kemampuan lebih baik dalam fokus dan partisipasi aktif. Kedua, perancangan kegiatan belajar. Aktivitas ini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan motorik anak. Ketiga, pentingnya istirahat dan juga gizi yang seimbang. Kurang tidur dan kekurangan nutrisi dapat menghambat daya konsentrasi sang anak. Integrasi gerak dalam pembelajaran. Kegiatan fisik seperti olahraga atau senam otak dalam meningkatkan daya ingat dan juga semangat belajar sang anak. Nah, guru juga perlu memperhatikan aspek kesehatan jasmani sang anak melalui rutinitas setiap harinya seperti olahraga, menjaga minuman dan juga makanan yang dimakan. Dan cara ini siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik sekaligus menjaga daya tahan tubuhnya. Anak yang aktif secara fisik umumnya lebih memiliki keseimbangan emosi yang baik serta lebih mudah beradaptasi dalam situasi sosial di kelas. Dengan demikian, memahami dan menerapkan prinsip perkembangan fisik dalam pembelajaran akan membantu guru menciptakan suasana belajar yang dinamis, seimbang, serta aspek intelektual dan fisik dalam pembelajaran. Nah, pemahaman terhadap perkembangan fisik ini memiliki implikasi besar terhadap dunia pendidikan. Guru tidak hanya bertugas mengajar aspek kognitif, tetapi juga memperhatikan kesiapan tubuh anak untuk belajar. Dari anak usia dini misalnya saja, belajar lebih efektif melalui permainan yang melibatkan gerakan seperti menari, menggambar, ataupun kita kasih untuk menyusun balok. Aktivitas ini akan memperkuat otot sekaligus melatih koordinasi tubuh dan juga konsentrasi pada anak. Beberapa implikasi penting dari perkembangan fisik terhadap pembelajaran, yakni pertama, ini kesiapan belajar. Anak dengan kondisi fisik sehat memiliki kemampuan lebih baik dalam fokus dan partisipasi aktif. Kedua, perancangan kegiatan belajar. Aktivitas ini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan motorik anak. Ketiga, pentingnya istirahat dan juga gizi yang seimbang. Kurang tidur dan kekurangan nutrisi dapat menghambat daya konsentrasi sang anak. Integrasi gerak dalam pembelajaran. Kegiatan fisik seperti olahraga atau senam otak dalam meningkatkan daya ingat dan juga semangat belajar sang anak. Nah, guru juga perlu memperhatikan aspek kesehatan jasmani sang anak melalui rutinitas setiap harinya seperti olahraga, menjaga minuman dan juga makanan yang dimakan. Dan cara ini siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik sekaligus menjaga daya tahan tubuhnya. Anak yang aktif secara fisik umumnya lebih memiliki keseimbangan emosi yang baik serta lebih mudah beradaptasi dalam situasi sosial di kelas. Dengan demikian, memahami dan menerapkan prinsip. Selanjutnya ada pengertian perkembangan emosi, yaitu proses pembentukan dan pengendalian perasaan manusia melibatkan pengalaman, ekspresi, pemahaman, dan regulasi emosi. Berperan penting dalam pembentukan. Selanjutnya ada pengertian perkembangan emosi, yaitu proses pembentukan dan pengendalian perasaan manusia melibatkan pengalaman,
ekspresi, pemahaman, dan regulasi emosi. Berperan penting dalam pembentukan kepribadian. Selanjutnya ada tahapan perkembangan emosi. Yang pertama ada bayi dari umur 0 sampai 2 tahun, yaitu emosi dasar seperti senang, marah, dan takut. Yang kedua ada masa kanak-kanak awal dengan umur 2 sampai 6 tahun, mulai bisa mengontrol ekspresi emosi. Yang ketiga yaitu kanak-kanak pertengahan dari umur 6 sampai 12 tahun, yaitu bisa memahami perasaan orang lain. Yang keempat ada masa remaja dari umur 12 hingga 18 tahun, yaitu sudah memiliki emosi kompleks dan pencarian jati diri. Yang kelima yaitu dewasa, seperti regulasi emosi matang, stabil, dan yang pertama ada bayi dari umur 0 sampai 2 tahun, yaitu emosi dasar seperti senang, marah, dan takut. Yang kedua ada masa kanak-kanak awal dengan umur 2 sampai 6 tahun, mulai bisa mengontrol ekspresi emosi. Yang ketiga yaitu kanak-kanak pertengahan dari umur 6 sampai 12 tahun, yaitu bisa memahami perasaan orang lain. Yang keempat ada masa remaja dari umur 12 hingga 18 tahun, yaitu sudah memiliki emosi kompleks dan pencarian jati diri. Yang kelima yaitu dewasa, seperti regulasi emosi matang, stabil, dan rasional. Selanjutnya ada implikasi emosi dalam pembelajaran. Yang pertama ada emosi positif, yaitu fokus dan semangat belajar meningkat. Yang kedua ada emosi negatif, yaitu cemas atau takut, bisa menghambat belajar. Yang ketiga ada peran guru. Peran guru membangun hubungan empatik, menyediakan lingkungan aman dan nyaman, memberikan kegiatan reflektif seperti bercerita, berdiskusi, dan bermain peran. Atau takut, bisa menghambat belajar. Yang ketiga ada peran guru. Peran guru membangun hubungan empatik, menyediakan lingkungan aman dan nyaman, memberikan kegiatan reflektif seperti bercerita, berdiskusi, dan bermain peran. Pada kesimpulannya, psikologi perkembangan ini mempelajari perubahan fisik dan emosional individu sepanjang hidupnya, terutama dalam konteks pendidikan. Perkembangan fisik seperti pertumbuhan tubuh dan koordinasi motorik menjadi dasar kesiapan sang anak dalam belajar dan berinteraksi di lingkungan sekolah. Sementara itu, perkembangan emosi berkaitan dengan kemampuan sang anak mengendalikan perasaannya. Keseimbangan emosi akan membantu anak lebih fokus, percaya diri, dan mampu bekerja sama dalam proses pembelajaran. Kedua aspek ini saling berhubungan dan sama-sama berpengaruh dalam kesiapan keberhasilan belajar sang anak. Guru perlu memahami tahapan perkembangan fisik dan emosi peserta didik agar dapat menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dan mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh. Nah, pendidik perlu memahami perbedaan tahapan ini agar metode pembelajaran dapat disesuaikan. Anak usia dini memerlukan aktivitas belajar berbasis gerak, sedangkan remaja membutuhkan kegiatan yang menyalurkan energi dan ekspresi dirinya. Guru dapat memahami tahapan fisik ini akan membantu siswa mengatasi tantangan tubuhnya dengan dukungan positif dan juga realistis. Perkembangan fisik juga memiliki hubungan yang erat
Dengan rasa percaya diri sang anak akan merasa nyaman dengan tubuhnya, akan lebih terbuka dan aktif dalam kegiatan belajar. Sebaliknya, perubahan fisik yang tidak dipahami seperti pubertas yang datang lebih awal atau lebih lambat dari teman sebaya dapat menimbulkan kecemasan atau rasa malu. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang menghargai perbedaan individual sangat diperlukan. Nah, kesimpulan dari tahap perkembangan fisik ini menunjukkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan biologis dan psikologis siswa. Pemahaman terhadap ritme perkembangan tubuh akan membantu guru membimbing anak melewati setiap fase dengan kesiapan mental dan sosial yang baik. Perbedaan tahapan ini agar metode pembelajaran dapat disesuaikan. Anak usia dini memerlukan aktivitas belajar berbasis gerak, sedangkan remaja membutuhkan kegiatan yang menyalurkan energi dan ekspresi diri. Pada kesimpulannya, psikologi perkembangan ini mempelajari perubahan fisik dan emosional individu sepanjang hidupnya, terutama dalam konteks pendidikan. Perkembangan fisik seperti pertumbuhan tubuh dan koordinasi motorik menjadi dasar kesiapan sang anak dalam belajar dan agar dapat menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dan mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh. Nah, pendidik perlu memahami perbedaan tahapan ini agar metode pembelajaran dapat disesuaikan. Anak usia dini memerlukan aktivitas belajar berbasis gerak, sedangkan remaja membutuhkan kegiatan yang menyalurkan energi dan ekspresi dirinya. Guru dapat memahami tahapan fisik ini akan membantu siswa mengatasi tantangan tubuhnya dengan dukungan positif dan juga realistis. Perkembangan fisik juga memiliki hubungan yang erat dengan rasa percaya diri sang anak akan merasa nyaman dengan tubuhnya, akan lebih terbuka dan aktif dalam kegiatan belajar. Sebaliknya, perubahan fisik yang tidak dipahami seperti pubertas yang datang lebih awal atau lebih lambat dari teman sebaya dapat menimbulkan kecemasan atau rasa malu. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang menghargai perbedaan individual sangat diperlukan. Nah, kesimpulan dari tahap perkembangan fisik ini menunjukkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan biologis dan psikologis siswa. Pemahaman terhadap ritme perkembangan tubuh akan membantu guru membimbing anak melewati setiap fase dengan kesiapan mental dan sosial yang baik. Perbedaan tahapan ini agar metode pembelajaran dapat disesuaikan. Anak usia dini memerlukan aktivitas belajar berbasis gerak, sedangkan remaja membutuhkan kegiatan yang menyalurkan energi dan ekspresi diri. Pada kesimpulannya, psikologi perkembangan ini mempelajari perubahan fisik dan emosional individu sepanjang hidupnya, terutama dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama yaitu guru, orang tua, sekolah perlu bekerja sama mendukung perkembangan anak. Yang kedua ada kegiatan belajar harus disesuaikan dengan karakter individu. Yang ketiga ada lingkungan sekolah harus menumbuhkan keseimbangan antara akademik, fisik, dan sosial.